Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang matkul mata kuliah perancangan 2 dengan tema pondasi tiang panjang sesuai tugas kami di perancangan ini yang disusun oleh M. Gilang RS NBI 1431600102 selaku pembuat PowerPoint dan pengisi materi. Lalu ada Ade Kurniawan Prayogi Suwadi, saya sendiri dengan NBI 14318.074. Lalu Vena Ayu Kusuma Ardianti, NBI 14318.083 selaku operator share screen. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Kita akan membahas latar belakang penulisan. Jadi, pondasi yang ada di dalam tanah berfungsi meneruskan dan menyebarkan beban-beban dari kolom, balok, dan dinding suatu bangunan ke lapisan tanah di bawahnya, sehingga daya dukung tanah tidak boleh dilampaui oleh beban-beban di atasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pondasi tiang adalah sifat tanah yang akan dibangun, beban-beban yang terjadi, material yang digunakan, dan biaya yang diperlukan. Lanjut, untuk tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah merencanakan pondasi tiang panjang untuk bangunan gedung dengan menentukan nilai besarnya, kekuatan dukung satu tiang, nilai besar efisiensi dari kelompok tiang, kekuatan dukung total, dan desain susunan baris kolom tiang. Berdasarkan elevasi kedalaman, 1. Ada pondasi dangkal atau shallow foundation, yaitu struktur konstruksi paling bawah yang berfungsi meneruskan atau mendistribusikan beban bangunan ke lapisan tanah keras yang berada relatif dekat dengan permukaan tanah. Pada awalnya, yang dikategorikan pondasi dangkal adalah pondasi yang memiliki kedalaman atau DF lebih kecil atau sama dengan dimensi lebar pondasi atau B. Namun dalam perkembangannya, pondasi masih dianggap dangkal meskipun kedalaman pondasi mencapai 3-4 kali lebar pondasi atau 4B atau DF per B lebih kecil daripada 4B. Berikut ini jenis-jenis pondasi dangkal. Ada gambar pertama yaitu pondasi telapak, gambar kedua pondasi menerus, dan gambar ketiga ada pondasi rakit. Metode perencanaan pondasi dangkal yaitu dimulai dari pengumpulan data pondasi tanah, lalu perhitungan faktor bentuk SC, SQ, dan SY. Perhitungan faktor kedalaman DC, DQ, SY. Lalu menentukan tekanan overburden. Dilanjut perhitungan kapasitas dukung ultimate. Lalu menentukan kolom max terhadap QU. Dan yang terakhir, cek kapasitas QU lebih besar daripada Pmax. Step pertama, mencari faktor bentuk pondasi atau SC dan SQ, yaitu SC sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali B per L dikali TG kuadrat dikali 4,5 plus omega per 2 untuk sembarang sudut. Untuk selanjutnya yaitu SQ sama dengan SY sama dengan 1 ditambah 0,1 kali 2 buka kurung B per L tutup kurung dikali TG kuadrat buka kurung dikali 45 plus Pi per 2 untuk sudut Pi lebih besar 10 lebih besar dari
10 derajat. Jadi 30 lebih besar daripada 10 derajat. Untuk keterangannya yaitu SC adalah faktor bentuk pondasi untuk sembarang sudut. Lalu SQ dan SY adalah faktor bentuk pondasi untuk sudut Pi lebih besar dari 10 derajat. Untuk step kedua yaitu mencari faktor kedalaman pondasi DC dan DG. DC sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0,2 dikali dengan DF per B tutup kurung dikali dengan TG dikali 45 ditambah pi per 2 tutup kurung untuk sembarang sudut. Lalu yang DQ sama dengan DY sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali B per L dikali TG kuadrat buka kurung 45 ditambah pi per 2 tutup kurung. Untuk sudut pi lebih besar 10%. Jadi 30 derajat lebih besar daripada 10%. Untuk keterangannya sendiri, DC adalah faktor kedalaman pondasi untuk sembarang sudut. Lalu DQ atau sama dengan DY adalah faktor kedalaman pondasi untuk sudut pi lebih besar daripada 10 derajat. Lalu lanjut untuk step yang ketiga, yaitu mencari faktor beban kemiringan, IC dan IQ. Untuk mencari nilai faktor kemiringan beban yaitu IC sama dengan IQ sama dengan IY. Untuk kenapa? Karena bentuk pondasi tegak lurus, pi sama dengan 0. Keterangannya IC sama dengan IQ sama dengan faktor pondasi untuk kemiringan sudut nilai 1 dikurangi delta per 90 derajat tutup kurung kuadrat. Lalu IY sama dengan faktor kemiringan pondasi sudut pi lebih besar daripada 10 derajat nilai atau buka kurung 1 dikurangi delta per pi tutup kurung kuadrat. IC sama dengan IQ sama dengan IY faktor kemiringan pondasi untuk sudut pi sama dengan 0 atau tegak lurus atau nilainya 1. Lalu untuk mencari step 4 untuk mencari nilai tekanan overburden yaitu gamma sama dengan gamma sat dikurangi gamma W ya sama dengan gamma 1,9 dikurangi 1. Gamma sen sama dengan 0,9 ton per M pangkat 3. Lalu sama dengan PO sama dengan gamma B dikali H1 tutup kurung dikurangi gamma kuadrat dikali H2 tutup kurung. Baik, lanjut ke slide yang selanjutnya. Yaitu slide selanjutnya adalah step kelima, yaitu mencari nilai kapasitas dukung ultimate atau QU. QU sama dengan buka kurung SC dikali DC dikali IC dikali C besar dikali NC tutup kurung ditambah buka kurung SC SQ dikali DQ dikali IQ dikali PO dikali NQ tutup kurung ditambah buka kurung SY dikali DY dikali IY dikali 0,5 dikali beta dikali gamma dikali NY tutup kurung. Step ke-6 adalah mencari nilai kapasitas dukung ultimate neto atau QU neto.
QU neto persamanya adalah QU dikurangi DF kali gamma B. Step ke-7, mencari nilai kolom maksimum terhadap QU atau Pmax. Pmax sama dengan A dikali QU neto per Fs. Step yang ke-8 adalah mencari cek kapasitas QU terhadap Pmax, yaitu QU lebih besar dari Pmax jika memenuhi. Jika tidak memenuhi, QU lebih kecil dibanding Pmax. Lanjut, berdasarkan elevasi kedalaman, yaitu ada 1, pondasi dalam atau deep foundation. Pondasi dalam merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Suatu pondasi dapat dikategorikan sebagai pondasi dalam apabila perbandingan antara kedalaman dengan lebar pondasi lebih dari 10 atau DF per B lebih besar dari 10. Lanjut ke jenis-jenis pondasi dalam, yaitu ada gambar 1, pondasi sumuran, gambar 2, yaitu pondasi tiang. Syarat pemilihan pondasi: 1. Kedalaman tanah keras, 2. Beban ditahan, 3. Biaya yang tersedia, 4. Pengaruh-pengaruh lain. Catatan: struktur menggunakan pondasi tiang pancang apabila tanah dasar tidak mempunyai kapasitas daya pikul yang memadai. Kalau hasil pemeriksaan tanah menunjukkan bahwa tanah dangkal, tidak stabil dan kurang keras, dapat menjadi bahan pertimbangan. Dalam kasus konstruksi berat, sepertinya bahwa kapasitas daya pikul dari tanah dangkal tidak akan memuaskan. Tingkat pancang juga digunakan untuk kondisi tanah yang normal untuk menahan beban horizontal. Data perencanaan: 1. Ada gambar struktur gedung dan data struktur menggunakan SAP 2000. Yang kedua, data penyelidikan tanah berdasarkan nilai sondir tanah didapatkan nilai konus antara 4D sampai 8D. Dan kedalaman tanah adalah 18 meter yang dilakukan penyelidikan tanah di lapangan. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Metode perencanaan pondasi dalam dimulai dari pengumpulan data tanah, data struktur, lanjut ke perhitungan dan analisa pembebanan, lalu perhitungan daya dukung tanah dan tiang, lanjut ke perhitungan jumlah tiang pancang, perhitungan jarak antara tiang pancang, lalu ke perhitungan desain jarak tiang kolom, lanjut lagi ke menentukan dimensi PUR, lalu perhitungan gaya aksial tiap tiang pancang, lanjut ke perhitungan efisiensi kelompok tiang, lalu cek kekuatan tiang terhadap daya dukung, lalu ke perhitungan kekuatan dukung total, dan yang terakhir, gambar desain susunan baris kolom tiang. Lanjut. Pengumpulan data tanah dan struktur. 1. Nilai konus 8D ke atas yaitu 93, 90, 85, 70, 65, 50, 16, 17, 18, 15. Dan yang 4D ke atas
ada nilai 175, 200, 215, 230, 235, dan 250. Itu termasuk nilai sondir tanah. Dan ada JHP yaitu 1.600 kg per cm. Yang kedua, ada tiang pancang beton, ada persegi ukuran, yaitu ukurannya 40 x 40 cm kuadrat, ada mutu beton, K dikurangi 400, buka kurung 400 kg per cm kuadrat. Berat volume ada nilai 2,40 ton per meter kuadrat. Dan yang terakhir, berat total atau Pmax sama dengan 2.200 ton. Lanjut ke perhitungan daya dukung tanah dan tiang. Daya dukung tanah, satu daya dukung tanah atau Ki izin, yaitu persamaan yang pertama adalah Ki C1 atau 8D sama dengan sigma 8D per banyak nilai total 8D. Lalu yang persamaan kedua adalah yang untuk yang 4D sama, yaitu sigma 4D dibagi dengan banyaknya nilai total 4D. Dan jika ditotal menjadi Ki C total 1/2 dikali Ki C1 plus Ki C2 tutup kurung. Lalu akan menghasilkan Ki izin A dikali Ki CTOT per 3 ditambah JHP dikali K per 5. Untuk daya dukung tiang izin, untuk daya dukung tiang atau Ki izin berasal dari pabrik sekitar 115 sampai 120 ton. Lalu menentukan jumlah tiang panjang. 1. Jumlah tiang panjang atau N. N sama dengan sigma P per Ki izin tanah. Keterangan, sigma P adalah nilai aksial. Nilai aksial dikurangi S sub 2000. Yang satu beban tetap DL dan satu beban tetap atau DL plus LL dalam tutup kurung. Lalu yang kedua adalah beban sementara, yaitu DL, LL, dan Ki tutup kurung diambil maksimal. Ki izin tanah atau nilai daya dukung tanah, Ki izin tanah dan Ki izin tiang sama seperti yang untuk beban tetap dan beban sementara diambil yang minimum berlawanan dengan beban tetap dan beban sementara yang diambil maksimal. Ya, ini adalah contoh mencari menentukan nilai aksial struktur menggunakan sub 2000. Dan jika sudah ditemukan dan diperlihatkan join table join reaction-nya, inilah yang ditemukan. Nilai-nilai dari aksial strukturnya. Menentukan dimensi pur. Dimensi pur atau SI. B 60 ditambah 100 ditambah 60 cm sama dengan 220 cm. L 60 ditambah 100 ditambah 60 cm sama dengan 220.
Jadi dimensinya ditemukan 220 per 220. Desain jarak antar tiang panjang yaitu ada satu, jarak antar tiang panjang atau S sama dengan 2,5 kali D. Yang kedua, jarak antar tiang ke PUR atau SI sama dengan 1,25 dikali D. D yaitu diameter tiang panjang. Yang ketiga ada syaratnya, 2,5D lebih kecil dari S, lebih kecil dari 4D. Yang kedua ada 1,5D lebih kecil dari SI, lebih kecil dari 2D. Yang ketiga ada S lebih kecil dari 1,75 dikali D dikali M dikali N per M plus N dikurang 2. Dan ketiganya itu memenuhi atau tidak, itu menurut perhitungan. Yang kelima ada perhitungan gaya tiap tiang panjang. Rumus umumnya ada Pn sama dengan sigma P per N plus minus My kali X per sigma X kuadrat plus minus Mx kali Y per sigma Y kuadrat. Keterangannya sigma P adalah nilai aksial sub 2000 dikurangi sub 2000, nilai N didapat dari jumlah tiang panjang, My nilai dari sub 2000, Mx juga nilai dari sub 2000, tergantung beban kombinasi, dan X dari jarak tiang PUR SB kali X, dan yang terakhir ada Y, yaitu jarak tiang PUR SB kali Y. Perhitungan efisiensi kelompok tiang. 1. Rumus umum. Konversi Laber. N sama dengan 1 dikurangi Eta dalam buka kurung N minus 1 tutup kurung dikali M plus buka kurung M minus 1 tutup kurung dikali N per 90 kali M kali N tutup kurung. Keterangannya adalah theta sama adalah arc tangen D per S dalam derajat. Lalu M jumlah baris tiang dalam satu kolom, N jumlah tiang dalam satu baris, D adalah diameter tiang, dan S adalah jarak AS ke AS tiang. Cek kekuatan gaya tiang-tiang daya dukung. Ceknya menggunakan persamaan PN lebih besar dari N dikali P izin. Mohon maaf, PN lebih kecil daripada N dikali P izin. Ya. Didapat dari PN adalah gaya tiap tiang panjang, N adalah efisiensi kelompok tiang, P izin adalah daya dukung tiang. Perhitungan kekuatan daya dukung total. Rumus umumnya menggunakan persamaan KI group sama dengan N dikali jumlah tiang dikali K izin. N adalah efisiensi kelompok tiang, lalu jumlah tiang sama digunakan menggunakan jumlah tiang dalam satu PUR, K izin adalah daya dukung tanah. Lalu akan menghasilkan persamaan KI group neto sama dengan KI group dikurangi berat tiang. Lalu untuk mengeceknya menggunakan persamaan KI group lebih besar daripada Pmax. Berarti
nilai-nilai itu memenuhi. Namun jika KI group lebih kecil dibanding P-max, nilai-nilai yang dihitung tidak memenuhi. Yang ketujuh adalah gambar desain susunan baris tiang. Diketahui jarak antar tiang pancang atau S adalah 100 cm. Lalu jarak antar tiang pancang kepur SI adalah 50 cm. Jumlah tiang pancang berjumlah 4 buah, yaitu 2 baris dan 2 kolom. Potongan A per A dan potongan B ke B. Sekian dan Sekian terima dari kasih. presentasi kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.